Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Satpol Air Tanjung Balai menangkap kapal pengangkut 28 warga Rohingya di perairan Sungai Apung Asahan yang akan menuju Malaysia secara ilegal. 2 kelompok pemuda di Medan Belawan, Kota Medan terlibat tawuran. Belasan rumah pun rusak akibat aksi tawuran. Setelah beberapa tahun nyaris tidak dihuni, Terminal Amplas Medan kembali beroperasi. Kita ke informasi pertama. Satpol Air Tanjung Balai menangkap kapal yang mengangkut 28 warga Rohingya di perairan Sungai Apung Asahan. Kapal kayu ini akan membawa kabur penampungan UNHCR di Aceh menuju Malaysia secara ilegal. 28 orang etnis Rohingya diamankan bersama kapal pengangkut di Mapolres Tanjung Balai. Nahkoda kapal ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan manusia dengan memfasilitasi pelarian pengungsi Rohingya untuk kabur ke Malaysia. Sebelumnya mereka menempati penampungan pengungsi yang difasilitasi oleh United Nations High Commissioner for Refugee di Aceh. Namun karena berbagai permasalahan dan ketidakpastian selama di penampungan, para pengungsi ini bersepakat untuk meninggalkan Indonesia untuk kabur ke Malaysia. Mereka berharap di Malaysia dapat mengungsi sekaligus bekerja meski secara ilegal. Para pengungsi ini diduga menghubungi agensi yang akan menampung kedatangan mereka di Malaysia yang diduga terlibat sindikat perdagangan manusia. Memerintahkan saudara S, itu warga Bagan Asahan, untuk mengangkut ke 28 orang Rohingya dengan menggunakan bis dari lokasi camp di UNHCR Aceh sampai dengan di Sungai Apung. Nah, di Sungai Apung inilah saudara S memerintahkan saudara KU selaku pemilik kapal kecil untuk mengangkut ke 28 orang ini menuju Bagan Asahan untuk kemudian ditransfer ke kapal besar. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Tanjung Balai. Sementara para pengungsi warga Rohingya itu akan diserahkan ke imigrasi Tanjung Balai untuk dipulangkan kembali ke pengungsian. Tutia Lewelubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Dua kelompok pemuda di Medan Belawan, Kota Medan terlibat tawuran. Meski polisi meletuskan tembakan ke udara untuk membubarkan tawuran, namun justru polisi menjadi sasaran lemparan batu oleh massa tawuran. Belasan rumah pun rusak akibat aksi tawuran. Dua kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada Selasa kemarin. Diketahui dua kelompok pemuda tersebut adalah anak kampung Kolam dengan pemuda Pajak Baru. Mereka saling serang dengan lemparan batu dan senjata tajam. Petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan bersama TNI yang tiba di lokasi tawuran mencoba meredam pertikaian, namun justru menjadi sasaran lemparan batu dan botol kaca. Bahkan tembakan peringatan ke udara yang diletuskan tidak dihiraukan para pelaku tawuran. Aksi tawuran antar pemuda ini sering terjadi, diduga akibat dendam lama yang tak kunjung usai. Sejauh ini kemarin yang itu dipicunya karena kesalahpahaman saling mengejek aja sebenarnya. Cuma kita nggak tahu bisa berkelanjutan seperti ini. Kita udah ngasih arahan juga, apanya masyarakatnya tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Prokopimcam seperti itu. Pak, dampak dari tawuran ini ada sih Pak? Adakah informasinya ada rumah-rumah warga yang... Kalau kita lihat dari lokasi, ya dampaknya ada. Kedua belah pihak, kalau saya lihat ya mengalami kerugian masing-masing secara material ya. Karena saling melempar ya pastinya rumah yang saling berdekatan itu pasti ada yang rusak. Akibat dari tawuran ini belasan rumah mengalami kerusakan di bagian jendela dan atap. Bahkan salah satu rumah warga sempat dimasuki pelaku tawuran dan sofa rumah warga sempat dibakar. Sejumlah pemuda pun mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.
Jelang liburan tahun baru, pihak kepolisian dan Satpol PP Pemkab Langkat melakukan tes urin kepada sopir yang ada di terminal. Kegiatan ini untuk memastikan sopir dalam keadaan sehat dan tidak membahayakan penumpang. Pada pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sopir yang positif menggunakan narkoba jenis ganja. Jelang tahun baru 2023, petugas Satuan Narkoba Polres Langkat bersama Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Langkat melaksanakan tes urin kepada para sopir bus dan angkutan umum lintas antar kota dan provinsi di Terminal Pasar 10 Tanjung Beringin Kabupaten Langkat. Satu persatu, para supir angkutan melakukan tes urin kemudian diperiksa oleh petugas. Dari hasil tes urin, para sopir ditemukan 1 orang sopir angkutan umum antar provinsi positif menggunakan narkoba jenis ganja. Mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Ya, dalam hal ini kita untuk menyambut Natal dan Tahun Baru ya 2023. Natal sudah. Sopir yang positif menggunakan narkoba kemudian diamankan dan selanjutnya akan diserahkan ke pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat untuk dilakukan asesmen. Seorang sopir bernama Safriyadi, warga Aceh, mengaku memakai ganja sejak 3 hari yang lalu di rumahnya. Ia juga mengatakan sudah 2 tahun memakai ganja yang didapat dari temannya. Tes urin ini dilaksanakan kepada para sopir angkutan umum dan bus untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan saat masa mudik Natal dan Tahun Baru 2023. Pihak kepolisian mengimbau pada para sopir yang membawa penumpang agar tidak menggunakan narkoba karena dapat merugikan diri sendiri dan para penumpang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Semoga dengan razia kondisi sopir dengan tes urin dapat meningkatkan kesadaran para sopir dalam menjalankan profesinya ya. Beralih ke berita selanjutnya, sejumlah obat sirup di Kabupaten Deli Serdang dimusnahkan. Obat yang dimusnahkan ini bukan barang bukti dalam proses penyelidikan, melainkan obat sirup yang sempat beredar dan ditarik dari apotek-apotek dan toko obat saat maraknya kasus ginjal akut pada beberapa bulan kemarin. Sebanyak 900.567 botol obat sirup Unibaby Couch Syrup milik PT Universal Pharmaceutical Industry dimusnahkan. Proses pemusnahan obat dimasukkan ke insinerator yang ada di fasilitas pengolahan limbah terpadu milik PT Adikarya di kawasan industri Medan 4, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini dikawal Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Medan. Pemusnahan ini merupakan yang keempat kalinya setelah sebelumnya dilakukan di Kota Cilegon. Dan sesuai dengan arahan pimpinan, kami sangat konsisten dan mereka sudah mengumpulkan sampai saat ini 900.576 botol untuk dimusnahkan di PT ini. Dan ini sebagai bentuk konsisten dan bentuk melindungi masyarakat Sumatera Utara dan seluruh Indonesia. Untuk obat yang dimusnahkan bukan barang bukti dalam proses penyelidikan. Produk yang dimusnahkan ini adalah obat yang memiliki kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang di atas ambang batas. Semua produk obat sirup Unibaby telah ditarik baik yang diproduksi tahun ini maupun tahun sebelumnya. Pemerintah membantu BPOM RI untuk menyelesaikan persoalan ini bersama-sama. Karena kita menyadari bahwa kita juga di sini sebagai korban. Sehingga di dalam untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat, kita berkomitmen bersama-sama, termasuk salah satu untuk melakukan pemusnahan hari ini. Hari ini sudah semua batch yang terkait dengan sirup Unibaby sudah ditarik. Ini tinggal pemusnahan. Sebelumnya diberitakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengumumkan 2 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obat sirup yang tercemar kandungan EG dan DEG, hingga mengakibatkan kasus gagal ginjal akut pada anak. Kedua perusahaan itu adalah PT Yarindo Pharmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industry. Sementara itu perusahaan lainnya masih dalam proses pemeriksaan saksi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.